Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Hadirin masyarul muslimin, jemaah Masjid Darul Razak yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah, pada hari ini kita kembali bertemu bermuajahah. Walaupun hari ini sudah masuk Zulqa'dah sebetulnya, tapi karena ini baru pertama kali saya hadir ya, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Karena memang para ulama pun sejatinya sampai 6 bulan dari sejak Syawal sampai 6 bulan dari Syawal itu tema doanya adalah berdoa agar amalan Ramadannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita pun demikian, bisa selalu saling mendoakan dan kita juga berdoa masing-masing agar amalan Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena saya memandang ada beberapa pertanyaan yang bahkan Google pun nggak bisa jawab, Pak. Google aja nggak tahu jawabannya. Jadi Google tuh biasa aja, nggak usah terlalu takzim dengan Google. Google tuh seperti yang lain aja. Nanti kalau ada yang lebih canggih juga Google ditinggalkan gitu ya. Jadi kurang tepat kalau ada istilah belajar dari Google, Syekh Google. Google biasa aja. Ada 2 pertanyaan yang paling tidak Google pun gak bisa jawab. Yang pertama adalah apakah amalan Ramadan kita diterima Allah atau enggak? Coba aja cek di Google. Bisa jawab enggak dia? Enggak tahu dia, Pak. Ya. Karena amalan Ramadan kita terima atau enggak kita enggak tahu, makanya kita saling mendoakan. Ini kan filosofinya. Kenapa ada anjuran mengucapkan taqabbalallahu minna. Misalnya mendoakan karena kita nggak tahu amalan Ramadan kita kemarin diterima Allah atau nggak, kita nggak tahu. Yang kedua yang juga kita nggak tahu adalah apakah 1446 Hijriah nanti kita masih masuk Ramadan atau enggak. Kalau Ramadannya mungkin insya Allah masih ada, betul Pak? Tapi apakah kita masih diberikan kesempatan untuk ikut Ramadan atau enggak, kita nggak tahu. Ada yang udah terdaftar sebagai peserta Ramadan tahun depan? Gak ada, Pak. Kita gak ada yang tahu. Makanya para ulama 6 bulan menjelang Ramadan doanya adalah agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Nah, jemaah masyarakat muslimin, karena sudah masuk bulan Zulqa'dah, kita coba memetik pelajaran yang terjadi di bulan Zulqa'dah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni satu peristiwa besar, pertempuran atau perang Bani Quraisyah, ya. Salah satu kelompok Yahudi yang cukup besar selain Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraisyah yang awalnya dulunya adalah mitranya suku Aus. Ya, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah itu ada Aus dan Khazraj. Nah, mitranya Aus itu adalah Bani Quraisyah. Nah, mereka ini terlibat di dalam konspirasi pada perang Khandaq atau perang Ahzab. Saya lupa, kita udah pernah kajian perang Ahzab belum ya? Belum ya? Jadi ini lompat. Nanti mudah-mudahan perang Ahzabnya kita bisa bahas. Inti ceritanya adalah Huyai bin Akhtab, ya, salah satu pimpinan dari Bani Quraisyah, saat itu ikut serta dalam koalisi
di dalam perang Ahzab. Padahal Yahudi ini terlibat dalam piagam Madinah. Jadi Bani Quraidah, Bani Nadir itu sebetulnya terikat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam yang namanya piagam Madinah. Ada buku menarik ya, penerbitnya UI. Piagam Madinah, konstitusi pertama umat manusia. Nanti bisa dicari tuh bukunya. Jadi jauh sebelum PBB terbentuk, Pak. PBB itu kan abad kedua. Sebelumnya kita tahu LBB. Betul, Pak? PBB, LBB. Atau yang agak jauh misalnya Amerika Serikat, Declaration of Independence-nya itu abad keberapa? 15 ya Amerika. Apa 16? 17 malah ya. Abad ke-17. Jauh sebelum itu ada piagam Madinah, Pak. Piagam Madinah itu konstitusi pertama manusia yang tertulis, yang tercatat di dalam sejarah peradaban manusia, yang kemudian menjadi simbol persatuan. Karena di sana disatukanlah Ansor, ya, Aus Khazraj disatukan, kemudian Ansar Muhajirin disatukan, plus Nabi juga mempersatukan orang-orang di luar Islam, yakni orang-orang Yahudi, untuk tunduk di bawah yang namanya piagam Madinah. Jadi jauh, Pak. Peradaban Islam itu jauh lebih unggul sebetulnya. Cuman kita rasa-rasa kebanggaan kepada agama kita agak rendah. Seakan-akan Barat lebih unggul gitu. Padahal berbicara konstitusi peradaban, maka umat Islam punya yang namanya piagam Madinah. Ya. Di mana di situ terjadi persatuan dalam konteks menjaga negara antar seluruh elemen masyarakat. Jadi kaum muslimin dan Yahudi punya tugas yang sama kalau sudah berbicara tentang Madinah. Kalau sudah berbicara tentang bagaimana menjaga negara, maka semuanya punya peranan yang sama. Hanya saja memang yang muslimin membayar zakat, yang non muslim itu membayar yang namanya jizyah. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, disinilah muncul masalah. Karena Bani Quraidah yang harusnya turut serta menjaga Madinah, ya, turut serta menjaga Madinah, tapi ternyata mereka musuh dalam selimut, ya, bagaikan duri di dalam daging. Diam-diam mereka ternyata berkoalisi dalam menghancurkan kaum muslimin. Jadi ada momen-momennya kemunafikan itu akan terungkap tuh, Pak. Dan ini juga pelajaran buat kita, namanya Yahudi memang tidak bisa dipegang omongannya. Jangankan omongan manusia, ya, firman-Nya Allah saja bisa dilawan. Contohnya kasus apa, Pak? Ada yang masih ingat? Contohnya kasus larangan memancing atau mengambil ikan di hari Sabtu. Itu kan perintah Allah, Pak. Dilanggar juga. Akhirnya Allah perintahkan kepada mereka, Allah hinakan orang Yahudi itu, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ketika orang-orang Yahudi itu melanggar perjanjian hari Sabtu, maka kami katakan kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan khasiin, kera-kera yang hina. Jadi jangankan perjanjian manusia, perjanjian Allah saja dilanggar. Nah, ini karakternya Yahudi, memang tidak bisa dipegang. Jadi nggak aneh kalau kemudian misalnya Israel berkali-kali melanggar perjanjian, nggak aneh, Pak, karena memang sudah karakternya, ya. Yang kedua, makna qiradatan itu kata para ulama, selain memang bentuk hinaan Allah kepada orang Yahudi, para ulama juga menggambarkan qiradatan itu adalah simbol makhluk yang apa, Pak? Serakah. Coba bapak-bapak pergi ke Ragunan itu, atau kalau ada tetangga yang punya monyet, lempar itu, Pak, kera atau monyet itu pakai makanan.
Dia akan mengambil, dia makan tuh, mulutnya penuh, lempar lagi makanan, dia tangkap pakai tangan. Padahal mulutnya lagi masih makan nih Pak. Tangannya yang menggenggam makanan lagi, dilempar lagi tangan, genggam lagi tangan kirinya. Dilempar makanan lagi, dia apa lagi Pak? Genggam pakai kakinya Pak. Kakinya tuh bisa genggam Pak. Kalau kaki kita nggak bisa. Digenggam lagi pakai kakinya. Padahal mulutnya masih penuh. Jadi kirodatan itu maknanya pertama hinaan Allah kepada orang Yahudi, yang kedua maknanya adalah simbol keserakahan kata para ulama. Ya salah satu makhluk yang paling serakah kalau mau belajar ya monyet, ya kera. Yang di mana-mana itu kadang-kadang ngambil barang-barangnya orang juga itu sembarangan tuh. Di beberapa tempat yang ada monyetnya itu suka ada waspada barang-barang Anda gitu kan. Karena tiba-tiba dia bisa ngambil. Simbol keserakahan. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, Zulqa'dah ini memiliki keutamaan karena termasuk ke dalam arba'atun hurum, ya, inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Surat At-Taubah. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antara 4 bulan yang diagungkan itu terdapat 4 bulan yang paling diagungkan Allah Subhanahu wa taala, yakni yang kita kenal dengan arba'atun hurum. Yang pertama Zulqa'dah, berikutnya adalah Zulhijjah, kemudian masuk Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Di bulan-bulan ini ya, kaum muslimin itu dilarang untuk berperang. Tidak boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan perang di 4 bulan ini. Dan 4 bulan ini juga dikenal oleh orang-orang Arab sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan haram. Ya, mereka tidak boleh menumpahkan darah. Nah, muncul pertanyaan, kalau bulan hurum ini atau Zulqa'dah ini tidak boleh terjadi peperangan, kenapa perang Bani Quraisyah kok terjadi di bulan Zulqa'dah? Kan Allah sendiri yang bilang nih, ini bulan hurum. Tapi mengapa perang Bani Quraisyah terjadinya di Zulqa'dah? Gimana Pak kalau menjawab pertanyaan ini? Anak-anak Gen Z, anak-anak milenial bisa mempertanyakan ini. Anak-anak kan saya nanya yang kayak gini nih. Padahal Allah juga bilang di dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan haram, katakanlah berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar. Surat Al-Baqarah ayat 217. Ya, arba'atun hurum, termasuk ke dalam bulan-bulan yang haram. Nah, ini ada kalimat dari, kalau saya tidak salah, Said Ramadan Al-Buti atau Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya lupa di waktu mengutip ini. Jadi kata beliau, peperangan kalau itu by design dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak boleh. Ya, jadi itu perintah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau Nabi mau merencanakan perang, mau membuat planning dalam peperangan, maka tidak boleh di 4 bulan tersebut. Sedangkan perang Bani Quraisyah itu dari sisi waktunya yang memerintahkan langsung adalah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Yang pertama, yang kedua, ini bentuknya sebetulnya bukan perang, tapi bentuknya adalah sanksi terhadap pihak yang melanggar perjanjian. Ini jadi ada sebagian ulama yang menyatakan perang Bani Quraisyah ini berbeda dengan perang Badar, berbeda dengan perang Uhud dalam konteks apa? Sikap ya yang Allah inginkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas terjadinya pelanggaran syariat, atas terjadinya pelanggaran perjanjian. Maka para ulama bilang
perang pada bulan ini diperbolehkan untuk memerangi pihak yang melanggar perjanjian damai, gencatan senjata atau jaminan keamanan yang dibuat kaum muslimin dan non muslimin harus selalu dihormati. Maka jika terjadi pelanggaran, kaum muslimin diperbolehkan memerangi mereka jika memang dapat membawa kemaslahatan. Jadi ini desainnya bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan jelaskan bagaimana posisi Nabi waktu malaikat Jibril nyuruh untuk berperang. Kira-kira Nabi lagi ngapain, Mbak? Ada yang tahu? Nabi sedang dalam posisi apa waktu akhirnya malaikat Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang? Ada yang tahu, Pak? Nabi baru pulang. Sebagian riwayat di Al-Mubarakfuri ini dicatatkan, termasuk dalam beberapa kitab sirah lainnya, Nabi saat itu sedang mandi di rumahnya Ummu Salamah. Jadi bayangkan, Pak, memang Nabi dalam keadaan tidak siap. Jadi baru saja pulang dari peperangan, dari Khandaq, ya, dari Ahzab. Selesai berperang dari Ahzab, Nabi dalam keadaan istirahat, dalam keadaan hal yang sangat private, yakni mandi, ya, didatangi oleh malaikat Jibril. Jadi kita bisa bayangkan Nabi memang dalam keadaan tidak siap. Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril berkata pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qad wada'ta silah, wallahi ma wada'nahu fakhruj ilaihim." Qala fa ila aina? Qala ha huna wa asyara ila bani Quraizah. Di dalam riwayat Imam Bukhari, malaikat Jibril tiba-tiba bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran, kata para ulama, memang ada beberapa waktu kita dibolehkan tidak menggunakan pakaian sehelai benang pun, ya. Di antaranya saat mandi, kemudian saat berjima. Tetapi dianjurkan para ulama memang sebaiknya kalau bisa tetap menggunakan basahan. Di antara adab di dalam mandi, karena para malaikat itu bisa mendatangi seseorang ketika mandi. Riwayatnya ini, malaikat Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau sedang mandi, sehingga ada ulama yang menganjurkan mandi pun sebaiknya tetap menggunakan basahan. Ya, ketika menggunakan sabun tetap dalam keadaan pakai semacam apalah celana pendek gitu ya, basahan. Jadi ada ulama yang concern pada urusan ini. Di antara adab mandi, kata ulama ini, adalah dianjurkan. Ini tidak bicara masalah boleh tidak boleh, karena tadi pada dasarnya itu boleh. Tapi kalau bisa dalam menjaga tetap menggunakan basahan. Ini nanti dikaji mungkin oleh para ustadz-ustadz fikih. Ya. Tapi ada riwayat bahwa memang malaikat pernah mendatangi Nabi dalam keadaan Nabi sedang mandi, sehingga para ulama menganjurkan mandi pun sebaiknya tetap menggunakan istilahnya basahan, ya. Istilahnya basahan. Nah, jemaah masyarakat muslimin, Jibril berkata, "Demi Allah, wallahi wada'nahu fakhruj ilaihim." Kami ini belum meletakkan senjata, keluarlah kalian. Keluarlah menuju mereka. Qala fa ila aina? Kemana kita keluar? Nabi bingung kan? Kemana kita keluar? Lalu kemudian Jibril berkata, qala ha huna wa asyara ila bani Quraizah. Jibril ke arah sana, ya, ke arah sini nih, sambil menunjukkan arah Bani Quraizah. Jadi yang memerintahkan langsung adalah Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Dan yang dalam riwayat ini nanti bisa Bapak baca di kitabnya Al-Mubarakfuri. Kalau di kitab saya ini di Al-Mubarakfuri di Rohikul Maktum halaman 405. Ya. Pada waktu zuhur Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah, dan saat itu beliau sedang mandi di rumahnya Ummu Salamah. Ini ditulis di dalam kitab Rohikul Maktum oleh Al-Mubarakfuri. Jadi bisa kita bayangkan, ya, bisa kita bayangkan posisi Nabi memang dalam keadaan tidak siap untuk berperang. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Nabi menyuruh orang untuk mengumumkan, ya, agar bersiap-siap untuk segera
berangkat perang. Jadi kita bayangkan Madinah pada saat itu kaget banget pasti ya. Nabinya aja kaget Pak, pemimpinnya aja kaget. Nabinya kaget, bagaimana lagi orang-orang di Madinah yang saat itu baru saja selesai perang. Baru saja selesai perang, tapi Nabi kemudian mengumumkan untuk segera bersiap-siap. Ada dua riwayat. Nanti kita akan jelaskan pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan dua hadis ini. Yang pertama yang paling dikenal dalam konteks perang Bani Quraidzah adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La yusallina ahadunul ashr illa fi Bani Quraidzah. Janganlah ada satupun di antara kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidzah. Ini yang dicatatkan di banyak kitab Sirah Nabawiyah. Tapi ternyata kalau di kitab hadis itu ada lagi Pak. Jadi ternyata ada dua hadis terkait dengan peperangan ini yang banyak dicatatkan dalam kitab Sirah Nabawiyah, termasuk dalam kitabnya Rahiqul Maktum Al-Mubarakfuri itu satu hadis ini. Tapi ternyata saya mendapatkan riwayat lainnya. Jadi Nabi juga bilang la yusallina ahadun zuhur illa fi Bani Quraidzah. Janganlah ada satupun di antara kalian sholat zuhur kecuali di perkampungan Bani Quraidzah. Ini kita ambil pelajaran berharga di sini Pak. Berharga banget untuk konteks hari ini. Hadis yang sederhana ini Pak, untuk konteks hari ini nanti sangat berharga sekali. Apa pelajarannya? Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau penulis kitab banyak kitabnya. Salah satunya yang paling banyak dikaji di Indonesia adalah kitab Bulughul Maram. Ya, kitab Bulughul Maram. Beliau ini ulama Syafi'iyah. Ulama bermazhab Syafi'i. Kata Imam Ibnu Hajar, sebagian ulama mencoba mengkompromikan dua riwayat tadi, Bukhari dan Muslim, karena konteksnya yang satu adalah sholat asar, yang satu sholat zuhur. Dengan mengatakan kemungkinan sebagian dari sahabat yang telah menunaikan sholat zuhur sebelum instruksi itu diberikan. Jadi bisa jadi ini konteksnya adalah setelah selesai sholat zuhur, takutnya ada sahabat yang waktu itu belum sholat zuhur, maka hadis ini konteksnya adalah untuk mereka yang waktu itu yang pertama sudah menunaikan sholat zuhur sebelum instruksi diberikan, berarti dia jangan sholat asar. Tapi yang kedua, kalau ternyata ada yang belum sholat zuhur sebelum sesudah instruksi itu diberikan, maka konteksnya hadis itu adalah untuk mereka yang belum sholat zuhur. Ini yang pertama, pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi maksudnya dari jangan sholat zuhur itu kalau ada sahabat yang waktu itu belum menunaikan sholat zuhur. Tapi ketika sudah ada yang sholat zuhur, maka yang berlaku adalah jangan sholat asar. Ya, ini pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyikapi dua hadis tersebut, supaya kita jangan kaget kalau kok ada dua riwayat nih. Ya, karena memang yang kita tahu rata-rata kalau di buku kitab Sirah Nabawiyah itu hanya satu yang dibahas para ulama. Ya, yakni jangan sholat asar kecuali telah tiba di perkampungan Bani Quraidzah. Tapi saya pun kaget gitu, ternyata di dalam kitab lainnya itu, dalam kitab hadis ternyata didapati ada hadis yang konteksnya berbeda, yaitu terkait dengan sholat zuhur. Sampai akhirnya saya dapat pendapat Imam Ibnu Hajar. Yang berikutnya, ada juga sebagian ulama mengkompromikannya dengan mengatakan bahwa ada kemungkinan sekelompok dari sahabat berangkat sebelum yang lainnya. Untuk kelompok pertama dikatakan jangan ada satupun yang melaksanakan sholat zuhur. Untuk kelompok kedua dikatakan jangan ada satupun yang melaksanakan sholat asar. Kedua metode ini tidak apa-apa menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji di satu hadis tadi, ini kata para ulama adalah
riwayat tentang ijtihadnya para sahabat. Jadi bayangkan saat Nabi hidup pun para sahabat itu beda menafsirkan kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti yang terjadi apa, Pak? Mereka berjalan ke perkampungan Bani Quraisyah. Maka dalam perjalanan menuju ke Bani Quraisyah itu, para sahabat sebagiannya ada yang ini bentar lagi udah mau masuk maghrib nih. Gimana ini? Akhirnya ada sahabat yang sholat di tengah jalan sebelum tiba di Bani Quraisyah. Kenapa? Karena sahabat ini takutnya kehabisan waktu sholat asar. Karena kan tidak bisa digabungkan kan asar dengan maghrib. Ya, tidak bisa digabungkan asar dengan maghrib. Tapi sahabat yang lain ada yang tetap terus bergerak sampai kemudian sholat asarnya di Bani Quraisyah. Jadi kebayang nggak, Pak? Perbedaan di dalam membaca nas, perbedaan di dalam mengartikan perkataan Nabi, bahkan perbedaan itu sudah terjadi di saat Nabi masih hidup. Apalagi sekarang Nabi sudah tidak ada. Maka wajar, itu hal biasa. Kita perlu terbuka terhadap perbedaan pendapat para ulama. Selama yang berbicara itu ulama, ya wajar-wajar saja kalau mereka para ulama berbeda pendapat. Yang jangan sampai itu kita yang bukan ulama saling menghujat. Kan begitu. Kalau domainnya domain perbedaan yang ulama pun khilaf, ya sudah, kita berbijak, kita lebih bijak gitu. Karena para ulama pun berbeda pendapat. Mereka yang alim saja berbeda pendapat. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita nanti kisah ini nyampe pada Nabi. Ya. Ada sahabat yang sholat di tengah jalan, ada sahabat yang sesuai dengan instruksi Nabi secara literal memaknai, oh nanti kita sholatnya di perkampungan Bani Quraisyah. Apa yang dikatakan Nabi? Ya semuanya benar, nggak ada yang disalahin, tidak ada satupun riwayat bisa dicari. Ada nggak Nabi nyala-nyalahin, ya nyala-nyalahin orang yang sholat di tengah jalan? Nggak ada, Pak. Atau Nabi nyala-nyalahin orang yang sholatnya di Bani Quraisyah? Nggak ada. Tidak ada riwayatnya. Ya bisa dicari itu. Artinya yang sholat di perjalanan pun benar karena waktunya sudah mau habis. Yang terus jalan sampai kemudian sholatnya di Bani Quraisyah juga benar. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini menurut saya penting di zaman kita di hari ini. Ya. Karena terkadang nih yang lagi rame ini kemarin ya, saling serang perkara apa? Musik ya. Saling serang perkara penafsiran seorang ustadz terkait dengan surat Asy-Syu'ara ya. Dia surat musik dan itu ramai. Cuman yang menariknya yang debat itu bukan ulama levelnya. Yang debat itu di bawahnya gitu. Makanya kalau guru kami ya Ustaz Budi Asari itu bilang, kata beliau, memang baiknya perdebatan ulama itu jangan di media sosial, jangan di YouTube. Perdebatan ulama itu di satu ruangan, ulama itu berdebat di situ. Perlu dijaga satpam gitu jaga ya. Biarkan ulama itu debatnya di sana. Ya, perdebatan ulama itu perdebatan penuh dengan ilmu. Mereka berdebat dengan ilmu. Kadang-kadang yang jadi masalah itu yang hari ini berdebat di media sosial, orang yang sama-sama tidak memiliki ilmu, akhirnya debatnya jadi debat kusir. Kira-kira Pak, bagaimana pandangan orang-orang di luar Islam nih Pak? Kita ngerenung nih. Ini perdebatan di media sosial nih. Kira-kira orang-orang di luar Islam menanggapi perdebatan itu kayak gimana tuh Pak? Mereka appreciate atau jangan-jangan menyayangkan? Ini orang Islam nih ribut mulu sesama kaum muslimin. Padahal ada hal-hal pokok. Ada hal lebih fundamental, ada hal yang lebih substansial untuk diperdebatkan kaum muslimin hari ini. Apa Pak? Satu, Indonesia katanya negara paling religius, tapi Indonesia adalah negara dengan penjudi online tertinggi di dunia. Ini fakta Pak, betul Pak? Cari datanya. Indonesia adalah negara dengan pengakses judi online tertinggi.
Padahal ini perlu diperbincangkan menurut saya. Bagaimana kaum muslimin ini mengantisipasi agar jangan sampai perkara judi online ini masuk ke dalam keluarga kaum muslimin, masuk di ring-ring terdekat kita, karena ini jumlahnya mengkhawatirkan. Terakhir saya baca datanya itu perputarannya 81 triliun, bahkan terakhir sudah sampai ratusan. Menurut pendapat atau media yang berbeda, perputaran judi online di negara kita, Pak. Jadi pengakses judi online banyak banget kita, Pak. Yang kedua, Indonesia, banyak masyarakat Indonesia terjerat pinjol, pinjaman online. Sampai sekarang ada beberapa lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan itu HRD-nya menetapkan salah satu syaratnya calon pegawainya adalah bebas dari BI checking. Sampai ada yang mendebat gini, kalau ini diterapkan, ini akan menjadi lingkaran setan. Saya baca argumen yang berbeda ya. Kata dia, orang kan terjerat pinjol, ini menandakan dia punya kebutuhan. Kalau dia sudah terjerat pinjol, akhirnya dia daftar kerja nggak bisa karena mensyaratkan diterapkannya BI checking, ini akan menjadi lingkaran setan. Saya pikir iya juga ya. Tapi sebetulnya orang berhutang itu ada dua. Ada yang satu kebutuhan, ini bisa kita maklumi. Tapi rata-rata yang terjerat pinjol itu begitu diteliti bukan kebutuhan, Pak. Apa, Pak? Gaya hidup. Makanya dulu Kiai saya selalu bilang, rezeki dari Allah itu untuk memenuhi kebutuhan hidup insya Allah cukup. Tapi kalau untuk memenuhi gaya hidup nggak akan pernah cukup. Tapi ini fakta. Maksud saya, Bo ya kita pilih-pilih lah. Kalau mau berdebat, debatlah yang produktif. Debatlah yang kira-kira kemudian impactnya kepada kaum muslimin itu menjadi besar. Data ketiga, ya tadi judi online, pinjol. Yang ketiga yang menurut saya lebih mengkhawatirkan dan sebaiknya dikaji oleh kita kaum muslimin apa? Jumlah orang Islam yang sholat 5 waktu di masjid itu jumlahnya hanya sekitar 2%. Yang sholat 5 waktu di masjid. Yang lainnya sholat hanya ketika Jumatan. Makanya wajar kalau Jumatan banyak, Pak. Banyak kaum muslimin belum sholat 5 waktu. Sampai kemarin saya nonton ada TikToker apa itu, pokoknya apa konten creator anak muda Viru alumni ITB itu, dia cerita ada orang ditanya perempuan, kamu mau calon suaminya kayak gimana? Calon suami saya gak neko-neko, yang penting dia sholat 5 waktu. Dikira apa, Pak? Wah ini nyari spek nabi ya katanya. Jadi di kalangan Gen Z, Pak, orang sholat 5 waktu itu ajib menurut pandangan mereka tuh, Pak. Padahal kalau kita kan sholat 5 waktu itu ya standar minimum seseorang muslim itu ya sholat 5 waktu. Kalau dia sholat 5 waktu saja enggak lah dipertanyakan keislamannya. Tapi bagi mereka, itu udah hebat banget orang bisa sholat 5 waktu. Kan berarti muncul pertanyaan berikutnya adalah, berarti banyak yang kemudian tidak sholat 5 waktu. Dan ini terjadi, Pak. Ini real. Jadi ini menjadi bahan renungan buat kita. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran berharga dari hadis yang singkat ini. Bahwa perdebatan di kalangan ulama itu ya hal yang lumrah. Karena perbedaan riwayat, perbedaan kekuatan sanad, perbedaan latar belakang keilmuan, kemudian perbedaan dalam mengcombine satu hadis dengan ayat atau ayat dengan ayat dan lainnya. Ya, termasuk perbedaan masalah sanad, riwayatan dari hadisnya tadi. Maka kemudian menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli ilmu. Ya kalau kita lagi di luar negeri itu kita bisa kaget tuh, Pak. Saya pernah sholat Allahu Akbar, imamnya tuh kayak gini, Pak. Imamnya apa? Turun tangannya, Pak. Karena imamnya mungkin dari mazhab Maliki. Saya pernah sholat saya lupa waktu itu di Bristol atau di Birmingham. Ada satu masjid, ketika waladhdallin itu aminnya semua disir, Pak. Kalau kita kan amin gitu ya. Itu mereka waladhdallin sire amin. Gak ada sekiriran, Pak. Jadi kalau kita aminnya kencang sendiri tuh, Pak.
alasannya. Dan saya pernah ditegur, saya ingat banget. Di masjid kami, saya sering sholat itu di masjidnya mazhab Hanafi di Inggris itu. Suatu saat imam itu nyuruh saya qomat. Ya saya qomat kan ya. Saya qomat dan beliau nggak negur saya. Imam itu nggak negur saya. Yang negur saya pagi-paginya malah kawan saya dari Malaysia. Kata kawan saya, kamu dari Malaysia apa Indonesia? Dia nanya gitu. Saya dari Indonesia. Dia bilang karena qomat kita sama, kata dia. Saya bilang emang harusnya gimana? Kalau di masjid itu, di masjid tempat saya sholat namanya Masjid Jalalabad, masjidnya Hanafi, mazhab Abu Hanifah, itu qomatnya kayak azan. Kata kawan saya dari Malaysia nih. Ayo masa? Saya baru ngeh gitu. Saya selama ini tidak menyadari gitu. Ketika qomat, ya mungkin lewat-lewat gitu aja. Akhirnya pas saya sholat di Jalalabad, saya perhatikan ternyata memang qomatnya beda, Pak. Qomatnya itu kayak adzan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna, kayak adzan dua kali. Baru nanti ada qad qomatis shalah. Oh, saya bilang ini adalah perbedaan. Ya. Dan perbedaan di kalangan ahli ilmu hal yang wajar. Ya, bahkan sahabat tadi berbeda. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari kisah ini kata Imam Ibnu Hajar, sebagian sahabat ada yang memahami larangan ini sebagaimana zahirnya. Artinya betul-betul letterlux ya, sebagaimana zahirnya, jangan sholat kecuali di Bani Quraidzah, tidak peduli dengan habisnya waktu. Karena mereka lebih menguatkan larangan yang kedua. Mereka berdalil dengan bolehnya menunda waktu sholat bagi orang yang tersibukkan dengan jihad, dengan peperangan, sebagaimana yang terjadi dalam perang Khandaq. Ini karena kita belum belajar perang Khandaq nih. Cuma saya sampaikan, ketika perang Khandaq pun memang sholat itu di akhir-akhir. Bahkan ada disatukan beberapa sholat. Kalau pada saat itu suasana genting, Madinah mau diserang, targetnya besar. Apa targetnya? Menggali parit. Nanti kita belajar spesifik mudah-mudahan ketika belajar tentang perang Khandaq. Tapi sebagian sahabat ada yang menggunakan dalil itu. Maka ya sudah, kita walaupun lewat waktu itu waktunya tetap ke Bani Quraidzah. Telah disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala an bahwa mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menunaikan asar setelah matahari tenggelam karena tersibukkan dengan urusan perang. Mereka menganggap itu boleh pada semua kesibukan yang terkait dengan urusan perang, jihad. Sehingga para ulama mengambil istimbat dalil bahwa ketika terjadi perang, ya, perang kital, Pak, maka diperbolehkan. Termasuk istilah salat khauf. Ya, salat khauf itu diperbolehkan ketika dalam keadaan perang. Mereka menganggap itu boleh pada semua kesibukan terkait dengan perang. Terlebih masa itu juga adalah masa penurunan pembentukan syariat. Sementara sahabat yang lain memahaminya tidak sebagaimana zahirnya. Mereka menganggap itu adalah kinayah, sindiran agar mereka termotivasi untuk bergegas. Jadi cuman sindiran. Yang penting tuh cepet-cepet nyampe Bani Quraidzah. Maka kalau waktunya udah lewat, waktu asar, ya harus segera sholat. Ini perbedaan pendapat. Nabi masih hidup, Pak. Nabi masih hidup. Tapi sahabat pernah berbeda pendapat dalam memahami kalimatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita jauh jaraknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Ustaz saya dulu bilang, kalau urusan fikih, Pak, gigit satu. Ya, kita memegang misalnya sebagai orang yang bermazhabnya Hambali, maka gigit tuh mazhab Hambali dengan baik. Yang mazhabnya Maliki, Hanafi, Syafi'i, gigit itu dengan baik. Di luar itu ya kita saling toleran saja. Atau ketika menemukan dalil yang lebih sahih kata Imam Syafi'i, maka ambil karena itulah mazhabku. Tapi bijak, apalagi dalam urusan fikih gitu. Tapi nggak usah diributin gitu, Pak. Kadang-kadang kita jadi gampang berantem hanya karena apa? Yang satu sholatnya ketika sujud tangan dulu, yang satu ketika sujud lutut dulu. Karena tidak semua orang bisa tangan dulu, Pak. Tidak semua orang bisa tangan. Ada orang tertentu nggak bisa tangan dulu, Pak. Tapi jangan sampai kita, pokoknya saya nggak mau lutut dulu, saya nggak mau tangan dulu, saya mau ngambil dalil sendiri, kepala dulu bisa. Nggak boleh, Pak.
Karena gak mau terlibat gitu, akhirnya mengambil kepala. Enggak. Selama ada dalilnya, ya pegang. Karena kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sini, pegang baik-baik tuh dalil itu. Kita kuatkan sendiri. Ini yang dilakukan waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi. Waktu mau menghancurkan dinasti Fatimiyah. Salahuddin berada dalam pemerintahan Fatimiyah, tapi Salahuddin Al-Ayyubi itu banyak mengunjungi majelis-majelis imam-imam lintas mazhab pada waktu itu. Kata Salahuddin Al-Ayyubi apa? Silahkan kalian ajarkan sesuai dengan mazhabnya, tapi jaga persatuan umat. Jadi berdiri waktu itu banyak majelis-majelis ilmu di Mesir dengan lintas mazhab, berdiri masing-masing, kuat masing-masing. Tapi kata Salahuddin Al-Ayyubi, jangan saling menghujat antar mazhab satu sama lain, karena kita butuh satu kekuatan yang powerful, yang bareng. Akhirnya betul, ketika tumbang Fatimiyah, maka kekuatan ini akhirnya berhasil mengalahkan Yahudi, pembebasan Al-Quds pada masa itu. Bukan Yahudi ya, salib ya, apa namanya, Nasara pada waktu itu. Akhirnya berhasil dibebaskan Al-Quds pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Karena apa? Persatuan, bukan gak ada perbedaan Pak, banyak perbedaan. Banyak perbedaan, tapi mereka tahu mana yang memang kita berbeda, mana yang kita harus bersama. Ini kadang-kadang kita enggak, karena satu dua perbedaan pokoknya saya nggak mau sama dia. Padahal perbedaannya hanya perbedaan masalah furu. Padahal Qur'annya masih sama, nabinya masih sama. Ini mudah-mudahan jadi bahan renungan buat kita. Ini peristiwa penting Pak, nanti dibaca lagi tentang Bani Quraizo, itu menarik banget kalau kita membaca dengan sangat detail dan mengambil pelajaran. Singkat cerita, berjalannya pertempuran, Nabi dengan 3.000 pasukan, kemudian dilakukanlah pengepungan dan blokade terhadap Bani Quraizo, berlangsung selama kurang lebih 25 hari. Setelah dikepung, maka Nabi SAW pada saat itu memanggil tokoh dari Bani Aus ya, Sa'ad bin Mu'adz, untuk memutuskan kira-kira apa yang harus kita lakukan kepada mereka. Lalu Sa'ad datang, Nabi kemudian memerintahkan kepada para sahabat, "Qumu ila sayyidikum," ya, berdirilah, sambutlah pemimpin kalian, Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian saat mendatangi Rasulullah SAW lalu duduk, Nabi bersabda kepadanya, "Sesungguhnya orang-orang ini tunduk kepada hukummu." Kemudian saat berkata, "Hukum yang saya tetapkan yaitu pasukan mereka dibunuh, wanita dan anak itu ditawan." Dan sebagian ada riwayat lain juga menyatakan sebagian itu tidak dibunuh karena apa? Akhirnya mereka mendeklar masuk Islam. Ya, termasuk kalau saya tidak salah nanti Nabi juga menikahi salah satu pembesar, anak dari pembesar ini namanya Sofia binti Huyai. Ya, putri dari Huyai bin Akhtab. Allahu a'lam. Pelajaran berharga. Yang pertama, jemaah Allah Subhanahu wa taala, negara boleh mengambil keputusan untuk membunuh orang yang melanggar perjanjian. Dan sampai pada saat ini banyak negara yang menetapkan untuk membunuh para pengkhianat bangsa. Kalau di kita itu hukuman mati, kalau nggak salah apa ya, narkoba ya. Kalau korupsi ada hukuman mati nggak ya? Nggak ya, baru narkoba. Baru narkoba. Bahkan yang undang-undang pemiskinan saja belum, kalau nggak salah sampai sekarang belum direalisasikan. Ya, sehingga ini juga jadi pelajaran. Jadi waktu itu dibunuh hukumannya Pak, ada sekitar 400 orangan pada waktu itu yang akhirnya dibunuh. Yang kedua, disyariatkannya berijtihad dalam masalah-masalah furu, ya, seperti para sahabat tadi. Dan seandainya pun salah maka itu tidak berdosa. Ingat ya Pak, catatannya masalah furu. Jadi kalau kita belajar fikih ada yang sawabit, ada yang mutaghayyirat, ada yang dia tetap, nggak mungkin hukum itu berubah. Ada yang dia mutaghayyirat, tergantung kondisi dan keadaan. Tergantung kondisi dan keadaan. Karena ilatnya nanti menjadi banyak. Ini ulama fikih nanti yang bisa banyak menjelaskan. Karena para sahabat juga berijtihad dalam memahami maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam masalah-masalah furu yang para ulama pun berdebat tentangnya, kedepankan toleransi, tasammuh, toleransi, saling menghargai. Ya, Lebaran
ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'yatul hilal, ya kita saling toleran saja. Kedua-duanya sama-sama kuat. Yang nggak boleh itu di bawah 29, di atas 30 hari, itu udah jelas Pak. Apalagi kalau lebarannya nelpon Allah caranya. Lebarannya dengan cara telepon Allah ya. Saya habis telepon Allah kemudian berapa hari sebelum 1 Syawal dia udah lebaran tuh Pak. Ini nggak boleh jelas. Ini nggak boleh. Tapi kalau ada dalilnya dengan hilal atau ru'yat atau hisab gitu ya, dan antara 29 sampai 30, insya Allah ini masih Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak. Ya, sama-sama punya kuat dalil. Kita juga tidak boleh terlalu fanatik. Karena apa? Kalau di Eropa itu yang boleh cuma satu doang Pak. Tidak boleh hilal, tidak boleh ru'yatul hilal, yang boleh cuma satu, hisab. Ya, beberapa negara kayak Inggris, Belanda, beberapa negara itu hanya boleh hisab. Kenapa Pak? Saya sempat nyari tahu ya, kenapa hanya hisab? Ternyata kaitannya dengan penjadwalan, karena di sana kan nggak tanggal merah. Jadi kebayang kalau ru'yatul hilal, kita mau nyewa venue misalnya, mau nyewa tempat buat lebaran, ini jadi nggak? Tunggu sebentar, tunggu nih, lebaran nggak besok? Kalau di kita kan enak-enak aja, karena tempat banyak. Kalau di luar yang minoritas dan nggak dijadwalkan, itu kalau pakai hilal agak repot tuh. Maka digunakan satu metode saja, hisab, dan itu disepakati. Jadi jangan juga kita nggak bisa, saya kan orang Indonesia, saya hilal, saya tetap lebarannya ngikut Indonesia, padahal kita tinggal di Eropa pada waktu itu. Ini juga butuh butuh toleransi. Yang ketiga, mayoritas ulama kata Imam Nawawi memandang berdiri menyambut kedatangan orang yang memiliki keutamaan itu dianjurkan, dibolehkan lah lebih tepatnya ya. Sebagaimana kalimat Nabi, kumu ila sayyidikum au khairikum. Sambutlah pemimpin atau orang terbaik di antara kalian. Jadi tidak boleh nyalah-nyalahin juga. Kalau ada orang yang kemudian ada orang datang kemudian kita menyambut dengan berdiri. Dan memang adabnya demikian. Beliau datang, ya kita berdiri. Jangan sampai kita duduk kemudian beliau berdiri sambil nyalamin kita gitu. Kita sopannya kita adalah juga berdiri. Sopannya kita juga ada berdiri. Kalau orang-orang yang kita takzimi. Kemudian yang keempat, nah ini tadi dianjurkannya mandi menggunakan basahan. Pendapat ulama menutup diri dengan kain saat mandi atau saat sepi lebih utama daripada telanjang. Membuka aurat dibolehkan saat mandi dan semacamnya sesuai kebutuhan. Namun berlebihan dari kebutuhan diperlukan adalah haram menurut pendapat yang sahih. Jadi maksudnya hanya anjuran, Pak. Ya, tidak bicara halal haram, jadi boleh, pada dasarnya boleh, tapi dianjurkan memang sebaiknya menggunakan basahan. Dan ini menurut saya salah satu tradisi yang mulai hilang di antara kita, yang menggunakan basahan, karena malaikat itu bisa mendatangi seorang saat mandi. Riwayatnya tadi, malaikat Jibril mendatangi Nabi saat mandi di rumahnya Ummu Salamah. Ini kalau nggak salah dibahas di bukunya Kang Abik tuh ya, dia cinta yang kedua kalau nggak salah tuh. Ketika istrinya itu terbiasa menggunakan basahan, dia ayat cinta yang kedua yang di Edinburgh itu, yang di Eropa. Itu dibahas tuh secara fikih. Allahu a'lam bishawab. Maka kalau ada yang mau kita diskusikan, kita diskusikan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Allahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para jamaah yang ingin bertanya ke Ustadz terkait materi hari ini ataupun di luar, tidak apa-apa. Ustaz, belum? Pak Afgan, silakan Pak Afgan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, saya penasaran ya, waktu sekolah itu kenapa ya, saya penasaran kenapa waktu sekolah itu pelajaran tentang pendidikan Islam itu minim sekali.
Padahal kalau kita secara objektif melihat besarnya pengaruh satu kebudayaan, maka yang besar itu mungkin pertama adalah Persia, karena mungkin sekitar setengah dari bumi itu masuk ke wilayahnya. Kemudian habis itu Romawi, kira-kira juga gitu, setengah dari bumi itu menjadi wilayah Romawi. Nah yang ketiga itu harusnya adalah Islam. Nah Islam juga cukup lama gitu, mungkin sekitar 1000 tahun, mohon dikoreksi kalau saya salah. Nah sering-sering itu jadi kita belajar Persia, Romawi, habis itu skip, tiba-tiba langsung Islam di Nusantara. Islam di dunia belum kita pelajari. Nah itu kenapa Ustaz? Mungkin apakah dari sistem pendidikan kita yang perlu diperbaiki, dan kadang kita belajar Islam malah sejarah Islam, maksud saya itu maksudnya bukan di sejarah tapi sudah masuk ke pendidikan Islam. Jadi sejarah Islam sendiri di dunia yang begitu luar biasa itu ditinggalkan. Sekarang Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Ini memang problem ya. Ini memang problem pendidikan kita, karena memang ada istilah kurikulum itu dibentuk oleh pemenang. Ya. Kalau kita jadi pemenang, ya kita bisa membentuk sejarah sendiri ya. Maka sejarah itu diidentikan dengan penguasa. Penguasa mau membawa masyarakat itu ke arah yang mana? Ya sederhananya misalnya di Indonesia kita selalu diajarkan tentang kebesarannya Majapahit, kebesarannya Sriwijaya. Pertanyaannya kan, seberapa besar komunitas Hindu hari ini di sekitar puing-puing reruntuhannya Majapahit? Seberapa besar komunitas Buddha di sekitar Sriwijaya? Coba aja dicek. Yang katanya dua kerajaan paling besar dan berpengaruh, tapi ternyata impactnya tidak terlampau besar hari ini. Majapahit sekitarnya banyak yang Muslim. Palembang, saat Hadi lama di sana, banyak yang Muslim atau banyak yang Buddha saat sekitar Sriwijaya itu? Banyak yang Muslim. Ini kan menjadi pertanyaan, tapi mengapa dua kerajaan ini selalu dibesar-besarkan? Padahal yang punya pengaruh lebih besar itu ya banyak di luar dua kerajaan itu. Ini kan menjadi tanda tanya besar. Yang kedua, terkait dengan sejarah dunia, memang Persia punya pengaruh, ya. Romawi punya pengaruh, dan saat dua wilayah itu besar, Islam itu belum ada apa-apanya. Tapi setelah kemudian peradaban Islam itu muncul, nanti kemudian pecah Yarmuk, kemudian pecah Tabuk, sampai akhirnya penguasaan pada masanya Umar bin Khattab ya, Baitul Maqdis Syam itu jatuh. Nanti kemudian beberapa sahabat diutus ke sana sampai kemudian masuk ke kaum muslimin, maka sejarah itu berubah, kondisinya berubah. Makanya ada penelitian bilang kalau mau meramal masa depan, forecasting, yang melamar masa depan, maka pelajari sejarah. Karena pembentukan masa depan itu diawali dengan pembentukan dari sejarah. Nah, narasi ini yang harus dicoba kita gali. Sampai para ulama bilang, kan kalau di hadis Imam Ahmad itu, setelah masa mulkan jabriyatan, ini kan masa nubuah, khilafah ala minhaji nubuah, mulkan adhan, mulkan jabriyatan, yang kelima apa? Khilafah ala minhaji nubuah. Maka kalau mau kita kembali kepada Islam di masa depan itu, yang perlu dipelajari apa? Masa kedua ini penting. Khilafah ala minhaji nubuah, bagaimana para sahabat itu mendesain kepemimpinan pada waktu itu. Jadi mengembalikan pada masa itu. Tapi yang terjadi sekarang, diskusi-diskusi tentang khilafah ala minhaji nubuah sudah terkotori dengan apa? Wah, ini mau bikin khilafah nih, mau mengganti Pancasila misalnya, dan seterusnya. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini renungan ya. Saya nggak tahu kalau kenapanya itu bukan domain saya ya.
kenapa bisa seperti itu. Tapi bahwa memang ada masalah di dalam prioritas kita dalam belajar sejarah, iya. Yang kedua, narasi-narasi tentang sejarah itu jadi membosankan. Kalau kita belajar sejarah dulu, seakan-akan sejarah itu cuma tentang tanggal dan tahun gitu. Padahal sejarah itu lebih dari itu. Sejarah itu ada pemaknaan. Sejarah itu kita bisa bicara tentang bagaimana kondisi zaman pada masa itu dan apa pelajaran berharga pada hari ini. Cuman tadi kalau sudah bicara sejarah, mayoritas kita cenderung males, ngantuk, membosankan. Itu kan zaman dulu. Padahal masa depan terbentuk dari zaman kita hari ini kan terbentuk karena masa lalu kita, betul Pak? Kita hari ini nih, detik ini, diri kita masing-masing hari ini karena masa lalu kita, sejarah kita di masa lalu. Maka untuk berbicara tentang Indonesia di masa depan, ya hari ini harus kita ubah. Kan gitu. Dan salah satu bentuk yang bisa kita ambil narasi yang sudah tersedia, narasi dari sejarah. Jadi saya pikir memang sejarah itu hal yang sangat penting untuk dikaji, dipelajari, tapi tidak banyak. Terus terang, masjid yang mengkaji sejarahnya nggak banyak. Banyak kita senang dengan apa? Fikih, ya, hadis itu Quran, tapi melengkapinya dengan sejarah itu minim. Padahal implementasinya ada di sejarah sebagai fenomena. Allahu alam, ya saya tidak bisa banyak komentar kalau berkenaan dengan kebijakan ya, tapi memang itu PR besar kita. Mudah-mudahan kita bisa kembali kepada rumah kita masing-masing, membeli buku-buku sejarah, mengkajinya bersama dengan anak-anak ya, sehingga punya frame bahwa kita ini agama yang hebat, agama yang besar, negara kita pun negara yang besar. Allahu alam. Ustaz, pertanyaan yang pertama terkait dengan materi hari ini. Tadi mungkin agak ketinggalan saya, kalau udah dijelaskan mohon maaf. Sebetulnya pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Quraisyah itu apa, Ustaz? Itu dulu mungkin yang pertama. Ya, sebenarnya ini nanti lebih banyak kalau kita di perang Khandaq ya. Jadi inti ceritanya, mereka itu di bawah pimpinannya Huyai bin Akhtab, yang harusnya Madinah ini kan milik semua, ya, termasuk di sana adalah orang-orang Yahudi Bani Quraisyah. Maka harusnya ketika Madinah ini diserang, semua orang yang terlibat dalam perjanjian atau piagam Madinah harusnya membela Madinah. Ini kesepakatan mereka. Ini kesepakatan waktu itu bahwa semua yang terlibat dalam piagam Madinah harus bersatu padu membela atau menjaga Madinah. Tetapi Bani Quraisyah ini bukannya membela Madinah, dia malah ikut-ikutan koalisi. Karena dulu koalisi kan Ahzab kan, Khandaq itu kan nama lainnya Ahzab ya. Ahzab itu maknanya koalisi. Karena ngelihat, wah ini besar banget di pasukan gabungan, pasti menang nih, gitu. Koalisinya koalisi besar, ini cuman Madinah kecil nih, kaum muslim ini kecil nih, pasti kalah nih. Maka Bani Quraisyah pada saat itu memutuskan bergabung dengan koalisi besar itu. Bergabung dengan koalisi besar itu, singkat cerita, ketika perang Khandaq, ternyata Allah menyusupi hatinya orang-orang musuh-musuh Islam itu dengan rasa takut. Akhirnya malah mereka yang kocar-kacir dan angin yang besar ya. Itu secara detail nanti mudah-mudahan kita bisa bahas perang Khandaq ya. Mohon diingatkan saja kalau kita mau bahas perang Khandaq. Tapi jika cerita akhirnya Allah tidak suka dengan sikapnya Bani Quraisyah, karena musuh dalam selimut tadi. Makanya tadi Allah perintahkan pada Jibril untuk memerintahkan Nabi menyerang Bani Quraisyah. Jadi pelanggaran yang mereka lakukan adalah melanggar piagam Madinah yang harusnya menjaga negerinya, tapi mereka malah berbalik menghancurkan negaranya, dan itu pelanggaran terhadap piagam Madinah. Allahu a'lam. Tapi nanti lebih detailnya memang di perang Khandaq. Itu menarik banget kalau kita lihat koalisinya perang Ahzab, dan di mana-mana memang kalau kata para ulama tuh kekafiran itu satu agama. Maksudnya apa? Satu agama. Kalau sudah berbicara menghancurkan Islam, mereka tuh bisa bersatu dalam rangka menghancurkan kaum muslimin. Allahu a'lam. Syukran Ustaz. Yang kedua terkait fenomena tadi yang Ustaz sampaikan ya, ada perdebatan, mungkin ada pihak yang selebrasi terkait fenomena ini, tapi bagi kita Ustaz tadi sampaikan mungkin kita harus menyayangkan. Nah,
Saya pertama mungkin berterima kasih ya kepada Ustadz, kemudian Ustadz Budi Asori yang mencoba menyampaikan sejarah dalam kacamata Islam, kemudian mengambil ibroh, mengambil pelajaran-pelajaran sehingga baik itu kami atau mungkin generasi-generasi muda itu bisa mengetahui dan mengambil pelajaran. Saya juga berharap mungkin dalam fenomena ini ada juga yang muncul menyampaikan bagaimana seharusnya menyikapi perbedaan gitu ya. Dalam hal ini tadi ada batasan-batasan yang bisa ditoleransi. Memang ada perbedaan yang tidak bisa ditoleransi seperti akidah dan sebagainya. Tapi dalam hal ini terkait juga bagaimana cara berdebat atau berdiskusi ya. Karena saya pernah mendengar sebetulnya dalam adab ilmu itu tinggalkan perdebatan gitu ya. Berdiskusi itu biasanya mencari mana yang lebih kuat, seperti tadi Ustaz sampaikan, Imam Syafi'i menyampaikan kalau ada dalil yang lebih kuat maka itu adalah mazhabku gitu ya, ambil yang itu. Jadi sehingga saling menerima. Tapi kalau berdebat itu yang saya perhatikan menjatuhkan lawan gitu ya, merendahkan, sehingga jatuh kepada dosa merendahkan orang lain, dan ada terlihat arogansi juga gitu ya, ada ingin membesarkan diri sendiri atau golongannya. Nah, berharap nih tokoh-tokoh afwan kalau langsung misalnya Ustadz atau yang lainnya itu muncul menyampaikan adab ini gitu ya, di tengah-tengah bagaimana sih seharusnya gitu, sehingga yang lain tidak hanya dipertontonkan oleh perdebatan itu, tetapi bagaimana seharusnya kita bersikap. Nah, ini lebih ke harapan Ustadz, apakah itu memungkinkan ya oleh Ustadz atau komunitasnya gitu untuk muncul menyampaikan adab-adab itu. Iya. Ya, jadi sangat mungkin ya, artinya untuk kita mensiarkan tentang bagaimana adab dalam perbedaan ya, menghadapi perbedaan dan seterusnya. Tapi memang kan pertanyaannya mau mendengarkan atau enggak, mau bijak atau enggak. Padahal kalau kita mau jujur saja, kalau Ustadz saya selalu bilang dulu, bahkan dari dubur seekor ayam kalau ada manfaatnya ambil. Apa misalnya Pak? Dari dubur ayam yang ada manfaatnya? Telur itu Pak. Telur ayam. Tapi kan faktanya enggak. Kita kalau muncul pendapat bukan dari ustadz kita atau bukan dari golongan kita, seakan-akan nothing gitu. Siapalah dia. Nah, ini terjadi, ya. Maka setan itu memang membuat was-was itu kepada orang-orang yang jauh dari ilmu. Biasanya dia dibuat keraguan-raguan atas ilmu, atas agama. Tapi juga seringkali kalau untuk orang-orang yang sudah alim, orang-orang yang sudah soleh, dibuat apa? Berlebih-lebihan dalam agama. Contoh yang paling konkret itu, pernah nggak Bapak Ibu lihat orang wudhu itu bisa sampai 15 menit, wudhu itu sampai berkali-kali dia, sampai basah semua. Pernah nggak? Saya pernah lihat. Itu kan saya pernah nanya sama sendiri, kenapa kayak gitu? Was-was gitu. Akhirnya pas selesai wudhu kita udah selesai sholat Pak. Pernah nggak ngeliat orang takbir sampai berkali-kali? Saya pernah lihat langsung di Jakarta ya. Ketika saya di Jakarta, orang takbir udah kayak sholat id Pak. Allah. Jadi akhirnya berlebih-lebihan. Sehingga apa tadi? Menganggap kebenaran itu otoritas pada guru saya, padahal kalau mau bijak kita benar, tapi bisa jadi kita mengandung kesalahan. Orang lain salah, tapi bisa jadi ada kebenaran yang bisa kita pelajari dari dirinya. Sama kayak orang barat, itu mungkin negara kafir, banyak kesalahan. Tapi kalau kita mau jujur, berapa banyak hal-hal yang cukup inspiratif dari barat yang bisa kita ambil. Walaupun banyak yang juga kita harus tolak, kan begitu. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya munculnya bukan di masyarakat pada umumnya, tapi menurut saya muncul tuh dari kalangan terdidik dulu.
orang-orang yang open mind, orang-orang yang siap mau belajar. Dan ini kebalikan, bukan dari mayoritas, tapi dari yang kecil, Pak. Karena orang terdidik di negara kita adalah minoritas. Jadi rasa-rasanya mungkin hal-hal ini akan mulai dari orang-orang pendidikan tinggi, dari perumahan, baru nanti sampai di daerah-daerah yang lebih luas. Tidak sebaliknya, itu menurut pandangan secara sosiologis ya. Karena orang-orang yang bisa open mind rata-rata memang yang berpendidikan. Maka kata kuncinya memang kita perlu ya kembali pada ilmu, tradisi ilmu. Kalau sudah tradisi ilmu, tradisi para ulama, maka insya Allah kita akan lebih wise. Masalah kita hari ini adalah darurat literasi, kan itu masalahnya. Baca males, kemudian senangnya baca judul doang, kemudian ada yang motong-motong, kan ini juga masalah. Kadang-kadang banyak masalah di kita itu, nanti ustadz ini pendapat ini dipotong videonya, disandingkan dengan ustadz lain. Dalam rangka apa itu kira-kira, Pak? Kontennya dia, ujung-ujungnya duit. Dia membuat itu supaya apa? Subscribernya dia banyak, menaikkan views, tapi dengan cara menzolimi orang lain. Motong ustadz ini, digabung di Allah alam. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada kita semua untuk bisa istiqomah di dalam agama ini. Allah alam. Baik, Ustadz sepertinya bisa ditutup. Kita cukupkan ya karena sudah jam 6:15. Allahu alam, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan jemaah pada umumnya. Nanti memang baiknya dibaca lagi, Pak, tentang Bani Quraidzah, dan untuk memahami memang kita perlu dari perang Khandaq dulu. Ya, perang Khandaq baru nanti bisa memahami Bani Quraidzah dengan baik insyaallah. Kita cukupkan dengan ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.